Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri Renungan Ringkas dari Injil Yohanes. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita akan lihat Yohanes bab 3 ayat 22 hingga 36 dengan tajuknya, "Ia harus makin besar, aku harus makin kecil." Mari kita baca dari ayat 22. Sesudah itu, Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi, Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari syurga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ya harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu? Ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes Pembaptis sedang membaptis Ainon, ya dekat Salim. Pada masa yang sama, Yesus dan murid-muridnya juga membaptis tidak jauh dari tempat Yohanes Pembaptis. Nah, pelayanan Yesus telah menarik lebih ramai orang dari Yohanes Pembaptis. Yang kita baca dari ayat 26 tadi. 26. Dan karena itu telah timbul perasaan tidak senang hati di kalangan murid-murid Yohanes Pembaptis sebab ada yang telah mengikut Yohanes Pembaptis. Jadi soalan edisi ini, yang pertama, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa sekarang sukacita itu penuh.
Jelaskan maksudnya dalam ayat 29 dan bagaimana Yohanes Pembaptis dapat bersukacita melihat lebih ramai orang mengikut Yesus. Soalan yang kedua, Yohanes Pembaptis telah membandingkan dirinya dengan Yesus. Nah, senaraikan perbandingan itu. Nah, ada sekurang-kurangnya 7 perbandingan. Dan soalan yang ketiga, dari soalan yang kedua tadi, apa yang dapat Anda lihat tentang sifat Yohanes dan apa penerapannya bagi kita? Nah, mari sekarang kita jawab soalan yang pertama. Nah, Yohanes Pembaptis mengambil gambaran perkawinan untuk membandingkan peranannya dengan Yesus. Yesus adalah mempelai. Yohanes Pembaptis hanya sahabat kepada mempelai. Tetapi sebagai sahabat mempelai, Yohanes Pembaptis juga memainkan peranan yang sangat penting. Ya, ayat 29 ini mengatakan Yohanes Pembaptis adalah orang yang berdiri dekat dia, yaitu Yesus. Bermaksud sebagai sahabat, dialah yang mengatur segala-galanya dan membuat segala persiapan untuk perkawinan. Dialah yang mengerjakan semuanya dari awal sebelum perkawinan hingga ke akhir perkawinan. Ya, untuk memastikan yang upacara perkawinan itu akan berjalan lancar. Ya, tetapi yang mendapat semua perhatian, yang mendapat semua hormat dan tumpuan utama bukan dia, yaitu Yohanes Pembaptis, tetapi mempelai lelaki. Maka Yohanes Pembaptis coba memberitahu pengikutnya bahwa dialah seperti sahabat mempelai itu, ya, yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus dan membawa orang-orang kepada Yesus. Nah, ini adalah satu sukacita besar bagi Yohanes Pembaptis dapat melihat lebih ramai orang mengikut Yesus daripada mengikut dia. Malah Yohanes Pembaptis mengatakan, ya harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes Pembaptis mahu Yesus yang mendapat segala kemuliaan, mendapat segala hormat, bukan dia. Jadi kita masuk soalan yang kedua sekarang. Yohanes Pembaptis telah membandingkan dirinya dengan Yesus, senaraikan perbandingan itu, dan ada sekurang-kurangnya 7 perbandingan. Ya, yang pertama, kita banding ayat 27 dengan ayat 35. Nah, Yohanes Pembaptis menerima pelayanannya dari Allah Bapa. Yohanes dapat membaptis hanya karena Tuhan yang membolehkannya untuk membaptis. Nah, Yesus pula telah memiliki segala-galanya karena Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yang kedua, ayat 28. Hanya Yesus adalah Mesias. Nah, Yohanes bukan Mesias. Tetapi Yohanes itu diutus menjadi pendahulu kepada Yesus. Dan yang ketiga, perbandingan yang ketiga ya datang dari ayat 29. Yesus itu adalah mempelai lelaki, Yohanes Pembaptis adalah sahabat kepada mempelai lelaki. Perbandingan yang keempat dalam ayat 30. Yesuslah yang harus makin besar, tetapi Yohanes Pembaptis pula harus makin kecil. Perbandingan yang kelima, ayat 31. Yesus datang dari atas, dan karena itu adalah di atas semuanya. Yohanes Pembaptis berasal dari bumi.
maka haruslah tunduk kepada Dia yang datang dari atas. Perbandingan yang keenam, kita lompat ke ayat yang ke-34. Yohanes Pembaptis tergolong dalam nabi dan utusan Allah perjanjian lama. Ya, ada disebut dalam Lukas 16 ayat 16. Dan karena itu hanya mendapat sebahagian urapan roh. Ya, saudara, roh Allah hanya datang kepada nabi-nabi perjanjian lama untuk sesuatu tempo dan tujuan. Tetapi bagi Yesus yang datang dari Allah, Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Dan perbandingan yang ketujuh, yang terakhir ayat 35. Yohanes Pembaptis adalah hamba utusan Allah. Yesus adalah anak Allah yang dikasihi Bapa. Jadi dari soalan yang kedua, apa yang dapat Anda lihat tentang sifat Yohanes? Dan apa penerapannya bagi kita? Ya saudara, hari ini hamba-hamba Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang memiliki sifat mau bertanding dan mendapat nama untuk diri dan pelayanan. Ya, mereka mau menjaga lingkungan pelayanan, menjaga lingkungan jemaatnya atau pengikut-pengikutnya. Mereka bimbang atau rasa tergugat kalau kehilangan pengikut kepada pendeta lain atau ada anggota-anggota jemaat yang melompat ke gereja lain. Mereka bangga apabila diberi tumpuan dan diberi perhatian. Mereka bangga apabila mendapat pencapaian, mendapat kejayaan dan nama dalam pelayanan. Dan mereka ada yang iri hati apabila melihat pendeta lain lebih hebat dan mendapat lebih banyak penggemar atau pengikut, terutamanya dalam sosial media. Nah, Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu Yesus melakukan pelayanan hanya untuk mengarahkan orang ramai. Semuanya itu kepada Yesus dan bukan kepada dirinya sendiri. Maka Yohanes Pembaptis tidak terasa tergugat apabila ramai pengikutnya telah pergi mengikut Yesus. Ya, dan Yohanes Pembaptis membuat pelayanan bukan untuk mendapat nama untuk dirinya. Yesuslah yang harus mendapat nama dan segala kemuliaan. Amin. Dan dalam ayat 30, Yohanes Pembaptis berkata, Yesuslah yang harus semakin bertambah dan dia, yaitu Yohanes Pembaptis, semakin kecil. Saudara, inilah yang harus jadi cogan kata atau prinsip hidup setiap orang percaya. Di dalam segala sesuatu yang kita lakukan, Yesuslah yang harus ditinggikan dan dipuji. Amin. Inilah yang harus menjadi keinginan setiap orang percaya untuk melihat hanya nama Yesus yang dimuliakan. Kerajaan Allah itu diperkembangkan dan firman Tuhan itu yang dimajukan. Dan untuk melakukan ini, kita harus belajar untuk merendahkan diri. Dan saudara bersyukurlah karena kita boleh mendapat bahagian dalam pelayanan. Sebab semua pelayanan adalah anugerah daripada Tuhan. Ya saudara, semua pelayanan itu adalah anugerah daripada Tuhan. Dan karena itu tidak sepatutnya wujud pertandingan dalam pelayanan. Amin. Melainkan sama-sama kita memuliakan nama Tuhan Yesus. Yesuslah yang semakin bertambah, semakin ditinggikan, semakin dimuliakan. Kita pula yang harus semakin menjadi kecil. Amin. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya, Bapa kami yang di surga. Terpujilah namamu yang termulia dan yang teragung. Terima kasih Bapa
untuk pengajaran hari ini. Yohanes Pembaptis benar-benar adalah seorang hamba Allah yang setia, yang rendah hati, tidak mencari keuntungan diri sendiri, yang berani memberitakan kebenaran walaupun dalam keadaan nyawanya terancam. Hidupnya yang begitu sederhana, yang tidak menonjol, tetapi yang hanya memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya Bapak, banyak yang perlu kami belajar dan kami perlu ubah untuk menjadi seorang hamba Allah yang benar-benar setia dan taat melakukan kehendak-Mu. Kami mengaku banyak kali kami malas dan mengambil ringan dalam menunaikan tanggung jawab kami dalam melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Ampunilah kami Bapa. Ampunilah kami juga apabila kami coba membandingkan diri dengan hamba-hamba Allah yang lain. Dan tertimbulnya perasaan iri hati terhadap kejayaan seseorang dalam pelayanan. Ya Tuhan, tolong kami untuk berubah menjadi seperti yang Kau kehendaki. Engkau menolak orang yang congkak dan memberi belas kasihan kepada mereka yang rendah hati. Ya Tuhan, Engkau tahu kelemahan-kelemahan kami. Perbaikilah kami untuk menjadi orang yang lebih rendah hati dan tidak menjadi batu sandungan kepada orang lain, tetapi dapat membangun jemaat-Mu dan memuliakan nama Tuhan Yesus, hanya nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan Bapa, Yesus yang harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.